Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, ratusan warga tidak mampu di kota Yogyakarta rela antri panjang dan berdesakan untuk mendapatkan bantuan pangan beras pemerintah. Setiap penerima warga mendapatkan jatah 20 kg beras yang merupakan bantuan alokasi periode Juni dan Juli. Kantor Kecamatan Mantri Jorolan Kota Yogyakarta ini ramai dipenuhi warga yang rela antri panjang dan berdesakan untuk mendapatkan paket bantuan pangan beras yang disalurkan Bulog wilayah Yogyakarta Minggu siang. Bagi warga, bantuan pangan beras baru pertama kali dirasakan sepanjang tahun 2025 ini. Warga bersyukur karena cukup memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari di tengah mahalnya harga beras di pasaran. Seneng nggak, Bu? Udah lama nggak pernah dapat, baru ini. Ini Bu dapat berapa ini Bu? Ini 20 kilo. Dapat 20 kilo. Lumayan lah, dari jam 9 sampai jam sekarang tadi. Lebih. Hampir 1 jam. Pembagian bantuan beras ini disalurkan kepada warga tidak mampu yang berasal dari 2 kelurahan yang jumlahnya mencapai 955 penerima. Apa Mbak? Itu diambil dari data DTS. Apa itu? Data terpadu sosial ekonomi nasional. Itu berarti mereka katanya yang mampu atau nggak mampu atau seperti apa Mbak? Yang tidak mampu, kriterianya yang tidak mampu. Untuk mendapatkan bantuan pangan beras, warga harus menunjukkan identitas diri dan KK serta surat undangan yang telah diterima. Dari Yogyakarta, Gudanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mengungkap praktek beras oplosan. Presiden Prabowo pun menegaskan akan menindak tegas pengoplos beras. Sidak pasar terus dilakukan ke Bentan, selain untuk mengecek harga beras, tetapi juga untuk mencegah beras oplosan beredar di masyarakat. Presiden pun terus menyoroti tindak pengoplosan beras. Bahkan Presiden menyebut mengoplos beras adalah kejahatan ekonomi luar biasa. Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha ya, yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat buka-bukaan di depan anggota DPR RI. Mentan menyebut ada belasan pegawai Kementan yang diduga terlibat dalam praktek beras oplosan. Mereka pun telah menonaktifkan para pegawai ini. Sementara itu, Satgas Pangan Polri terus menelusuri dugaan pengoplosan beras. Kasus ini menjadi perhatian karena diduga kerugian akibat kasus ini mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih. Peluncuran dilakukan di Klaten, Jawa Tengah. Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 80.000 koperasi Desa Merah Putih resmi diluncurkan hari ini di seluruh Indonesia. Koperasi memiliki konsep gotong royong. Presiden Prabowo hadir langsung dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih. Selain itu, acara ini juga dihadiri secara online oleh para pemimpin daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Presiden Prabowo soroti tindakan serakah para koruptor, bahkan memberi istilah baru yaitu serakahnomics. Yang ingin saya sampaikan adalah pengusaha-pengusaha yang serakah. Kita perlu pengusaha. Saya pengusaha sebelum saya masuk politik. Tapi ini sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis.
Ini bukan entrepreneurship. Ini adalah keserakahan. Ini adalah serakah. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi. Ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando, dan sebagainya. Ini bukan, ini tidak, ini lain. Ini saya beri nama serakahnomics. Ini adalah serakahnomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Saya sudah kasih warning berkali-kali, sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega petani setengah mati, rakyat kita masih banyak susah. Ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisep darahnya rakyat. Itu adalah menurut saya parasit, mengisep darah. Vampir ekonomi. Dalam hal itu, Presiden Prabowo heran lantaran para maling yang terus-menerus mengambil kekayaan negara tidak jera padahal sudah diberi peringatan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Membuat Indonesia terus lemah, terus. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyinggung hubungan PDIP dan Partai Gerindra dalam momen peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Prabowo menyebut hubungan PDIP dan Gerindra seperti kakak dan adik. Bung Karno, yang saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nuhun sewu Mbak Puan. Bung Karno bapak saya juga. Mungkin kalau dipotong ini, yang keluar marahin juga ini. Memang ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Tapi benar, kita ini karena apa ya? Demokrasi kita kan di apa ya? Diajarkan oleh negara Barat, jadi nggak boleh koalisi satu itu memang benar. Harus ada yang di luar, ya kan? Ngoreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi ya